Halo semua, dan hari ini kita akan coba install Hugo. Oke, apa itu Hugo? Mari kita cari tahu di Google. Kita cari Hugo CMS. Nah, kita cari di Hugo. Oke, kita cari. Nah di sini ada penjelasan Hugo dari salah satu praktisi juga pengguna Hugo, yaitu petani kode kalau kalian tahu. Itu Ahmad Muhardian. Dan di sini saya nemuin ini di slide share-nya. Hugo, apa itu Hugo? Saya jelaskan, Hugo itu bukan film, tapi Hugo itu adalah framework yang static site generator atau SSG, open source, dan salah satu framework yang lumayan cepat. Nah, bedanya static site generator dengan CMS itu, jadi di static site generator tuh nggak ada admin panel, nggak ada login, jadi dia polosan. Jadi kita edit, kita buat, dan ya beda jauh sama CMS. Dia nggak ada untuk ngatur-ngatur semua kontennya itu seperti ini. Ngatur semua kontennya itu langsung di foldernya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita ngetulis sesuatu, kita buat tulis, judul, layout, semua di kayak text editor seperti ini. Namun ada juga pihak ketiga yang menyediakan content management system untuk static state generator. Nanti kita lihat ya. Nah, jadinya bedanya di static state generator ini, jadi situsnya itu sudah di render, di deploy. Jadi si visitor nggak ngerender lagi. Jadi yang dilihat oleh visitor itu yang sudah di deploy. Sedangkan CMS dia ya rendernya bisa 2 kali. Nah, ya benar di sini kalau static site generator tuh tidak ada database sama sekali. Sedangkan CMS tentu ada database. Dia Hugo menggunakan Markdown, baru masukkan ke Hugo, barulah jadi bentuknya HTML, CSS, dan JavaScript. Ya memang benar, kenapa kita gunain Hugo itu karena cepat, gampang, mudah banget belajarnya, dan aman. Ya benar, ini Hugo cocok banget untuk blog, portofolio, dokumentasi, company profile, landing page, banyak lah. Nah, kalau ini kan getting started nih untuk memulainya. Di sini pakai Windows, tapi kita enggak pakai Choco, kita Windows juga. Kita di sini pertama kalian buka dulu situs GoHugo, klik Quick Start. Terus di Quick Start klik install, dan di install tuh klik Hugo Release. Dan Hugo Release itu di paling bawah kalian pilih yang Windows. Dan kalau misalnya punya kamu Windows-nya 64 ataupun 32, kalau saya 64, pilih 64. Oke, sudah saya download di sini. Kita buka aja, open di sini. Filenya itu sedikit banget, aja 3. Cara instalasinya mudah banget. Pertama kita buka C. Saya letakin filenya di C. Kita buat satu folder di sini namanya Hugo. Saya buat huruf kecil semua agar mudah diakses. Terus kita buat satu folder lagi namanya bin untuk meletakkan semua folder ini ke dalam bin. Dan kalau misalnya kita akses Hugo-nya itu dari CMG di sini, kita klik Hugo. Nah, otomatis ini yang akan ini. Kalau misalnya kita klik Hugo version ya. Hugo Help. Hugo Help. Ini dia. Nah, di sini kalian perlu setting. Kalau misalnya tempat kamu tidak langsung seperti ini, kamu perlu setting path-nya.
itu kamu bisa klik search, terus klik PATH. Di sini ada edit system, di sistem properties ada environment variable, klik di environmentnya, lalu pilih di sini PATH, klik edit. Di sini kalian tambahkan. Oke, ini contoh saya delete nih ya. Di sini saya delete. Oke. Maka di sini ketika saya klik ini, oke dulu saya klik ke sini. Oke, ketika kalian klik sini, seharusnya sistemnya ini nggak mau karena tadi sudah saya tambahkan padnya di sistem environment variabelnya. Jadi tambahnya itu klik pad, klik edit, terus new, terus juga bisa klik divisi, terus C, terus Hugo, terus pilih bin, oke, dan oke. Next itu adalah ini kan udah nih, udah. Kalau misalnya hasil di CMD-nya itu kalian klik hasilnya seperti ini, berarti Hugo-nya udah berhasil diinstal. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuat situs ya, blog ataupun situs. Kita klik di sini folder, namanya sites aja, ataupun apapun jadi terserah kalian. Saya buat klik site. Oke, kita cd ke site, jadi semua nanti bakal oke, kita ke C baru Hugo/sites. Oke, di sini di site ini baru kita generate Hugo-nya, Hugo new site ya, site. Baru namanya apa? Misalnya aku ngeblog. Oke, sorry, berarti kita post ini. Nah, ini udah jadi Hugo-nya. Kalau misalnya kalian ngelihat langsung di site, di sini aku ngeblog. Ini semua file dari Hugo-nya. Jadi nanti kalian kalau mau buat kontennya itu letaknya di konten di sini. Ngebuat postingnya. Nah, kalau misalnya mau jalankannya itu Hugo server itu yang jalan. Hugo, kita buka dulu foldernya itu, klik cd yang udah kita buat tadi, baru Hugo server. Nah, maka akan jalan di ini dia, localhost kita. Kalau kita buka di sini, maka akan kosong karena kita belum memasukkan apapun di dalam konten Hugo ini sih. Oke, next coba kita ngeliat di sini. Oke, udah benar. Oke, di sini ada beberapa folder. Yang pertama archetype, itu untuk template untuk konten. Di kontennya itu memang benar untuk konten. Di data itu berisi data JSON dan lain-lain lah, data bisa data statistik bisa. Nah, di layout itu dari template primary, ada static itu isinya gambar CSS, dan di themes itu isinya tema, sedangkan di config itu pengaturan konfigurasi. Nah, kita bisa pilih temanya di themes.gohugo.io. Oke, kita cari themes Hugo. Ini dia. Jadi di sini ada banyak sekali tema. Untuk blog aja ada 218 tema, dan kita nanti bakal buat tema sendiri juga. Oke, saya tertarik sama satu tema, itu namanya Nova. Oh, ini dia, novela, Hugo novela. Oke, saya kalau kalian lihat di sini Hugo novela itu temanya itu seperti ini temanya. Oke, ini untuk yang versi malamnya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan
install tema ini. Oke, kita download dulu di sini. Ini dia. Kita download. Temanya kita download zip. Oke, kita tunggu dulu. Oke, udah siap. Kita open. Nah, next itu kita pindahkan ya, coba tes di sini. Kita ganti namanya Novela. Oke, coba kita tes dulu. Ini kita berhentikan. Yang ini Ctrl C. Baru kita cd Novela. Baru Novela kita tes. Bisa nggak kalau Hugo server. Nah, Hugo servernya itu di localhost ini tadi. Jadi isi Hugo-nya itu nanti ini kosong, ini masih kosong. Dan kita bakal isi filenya di oke. Oke, ini ada example site-nya. Gini kita cut aja ya. Kalau letakin di bawah, di luar, yes, replace. Ini example site-nya kita hapus. Ini kita rebuild. Terus kita lihat di sini. Oke, ini dia jadinya. Nah, ini langsung jadi karena ini dia jadi kontennya. Oke, nah gimana sih? Ini udah jadi loh. Serius, ini udah jadi dan cepat banget. Wah, nah cepat. Situsnya itu aksesnya wah gila cepet banget. Karena filenya itu statis. Oke, cara ngeditnya gimana? Oke, saya pakai Visual Studio Code, klik new window. Di sini kayak open folder. Selanjutnya saya divisi, pilih di folder C, terus Hugo yang tadi, terus site, terus Novela. Oke, aku ngeblok ini tadi contoh kita untuk ngebuat site baru ya. Tapi Novela ini dari theme yang udah ada, itu bisa kita gunain langsung jadi blognya. Nah, di sini ada konten yang tadi, isi konten nih. Ini ada author. Jadi kita bisa tambah folder baru di sini. Ini kan ada Hugo author. Kita tambah new folder. Misalkan nama username saya rfnrdh, terus kita new file index.md. Nah, kita copy aja yang di atas ini ke yang di bawah. Kita ubah namanya jadi nama saya sendiri, Nordya. Bionya di sini saya buat bionya bukan siapa-siapa. Oke, foto profilnya ini yang lainnya, misalnya ini adalah sosial untuk sosial yang nantinya ini dia nih. Ini kan ikonnya GitHub ini kita ganti. Misalnya kita buat di sini Facebook kita, terus Instagram, terus itu, terus satu lagi Twitter, save, author kita klik rfnrdh, fake not found. Coba kita repeat ulang sini. Go server.
Oke, kita Hugo server di sini. Oke, ini dia yang udah kita buat tadi. Nah, jadi semuanya itu untuk ngedit kontennya itu kita dari text editor. Jadi untuk membuat profile ini. Nah, gimana sih cara kita untuk membuat konten? Ini kan ada nih seperti Markdown Syntax Guide. Oke, kita contoh buat satu konten di sini. New file, di post ini new file, nama slugnya itu apa? Contohnya ini konten. Oke, saya buat konten special.md. Nah, kita bisa ambil format yang di atas ini ke konten spesial, tak pasti di sini kita buat mana? Buat di sini jangan buka. Ini spesial. Kita buat ubah tanggalnya sendiri, itu hari ini tanggal 2020 bulan 5 tanggal 15, dan image-nya kita bisa pilih sendiri di sini. Itu letaknya di image, ini kan di image, terus di static image. Di sini dia, ini kan hero 3, kita buat hero 1. Ini accept ini adalah ini dia sample article showing, itu ini jadi seperti ringkasan dari berita itu. Contohnya adalah setiap orang pasti tahu. Oke, Hugo Autorsnya saya hapus, ini saya ubah nama saya sendiri. Dan next di bawahnya itu adalah kita buat kontennya apa itu spesial. Oke, ini contohnya kontennya. Udah kita lihat, ini kan udah kita buat. Ketika kita save langsung ada di sini. Save filenya di sini, dan ini langsung ada di sini. Artikelnya langsung publish di cepet banget. Belum lagi apa-apa, udah publish aja akhirnya. Oke, ini kan nggak bisa ngeload ini gambarnya. Open new tab, hero 1 nggak ditemukan. Nah, hero 1 tidak ada, memang nggak ada hero 1 di sini. Oke, kita buat hero 5. Hero, oke, terlalu banyak. Di sini kita ubah hero 5, simpan. Dan kalau misalnya kita back sini, saya simpan langsung berubah karena servernya yang di sini langsung jalan 9 ms itu langsung ganti millisecond, 9 millisecond langsung berganti langsung dikonvert ke HTML seperti ini. Nih dia. Jadinya seperti HTML ini, tapi back di belakangnya itu adalah ya seperti ini, Markdown seperti ini. Nah,
Apa itu Markdown? Kenapa kita harus buat tanda pagar seperti ini? Kenapa gimana sih Markdown itu? Kenapa harus pakai Markdown? Ya memang Google pakai Markdown. Nah, Markdown itu Markdown Online Editor. Kita cari ya. Ini dia Markdown Online Editor. Nah, contohnya di Stack Edit. Nah, jadi Markdown itu kita start writing sini. Nah, ini dia contohnya. Markdown itu adalah sebuah sintak yang yang akan dikonversikan ke sebuah sintak markup yang akan dikonversikan ke HTML seperti ini. Jadi kalau biasanya kan kalau kita buat HTML itu harus ada kurung kurawal, ada H1 segala macam, tapi kita cukup dengan tanda pagar satu itu aja udah mewakili heading satu. Jadi begitu juga kalau misalnya kita mau buat bold tulisan di Markdown itu di tulisan kita seperti ngebuat huruf bold di WhatsApp kita atau di Telegram seperti ini. Begitu pula kalau misalnya kita mau buat garis garis miring gitu, tulisannya agak miring, maka kita juga membuat tulisan yang miring juga, yang kayak gini misalnya. Ini dia, ini tulisan tebal. Nah ini untuk tulisan tebal, nggak 3 ya, 2. Kalau kalian lihat di sini nih 2 nih. Ini gitu. Nah terus selanjutnya kalau misalnya kalian miring itu seperti ini. Ini tulisan miring. Kalau misalnya kita simpan, kita cek ke yang sebelumnya itu. Dimanakah dia? Seharusnya ada di sini nih. Kenapa ini? Oke, kita coba render ulang di sini. Ctrl C, maka ini akan berubah nih. Nah, oke, jadi itu dia Markdown. Kalian bisa explore Markdown di sini, stackedit.io. Di sini contoh Markdown-nya. Jadi sebelah itu hasil dari HTML-nya. Kalian bisa juga plan buat untuk KTeX. Lainnya itu dari kayak latex gitu, kayak rumus matematika yang biasa kalau orang matematika pasti tahu itu. Dan UML diagram, itu anak teknik informatika pasti tahu banget itu UML diagram, sistem informasi tahu. Dan ya memang Hugo ini simple banget. Tahu kenapa? Karena filenya itu, oke kita lihat di sini ya, filenya itu untuk novel ini klik kanan, properties, filenya itu cuma 3 MB, itu sudah buat blog seperti ini hanya dengan 3 MB. Jadi ya worth it banget untuk Hugo ini. Nah untuk di video selanjutnya nanti kita akan publish web ini secara online. Ini kan offline ini, jadi dia cuma bisa berjalan kalau kalau Hugo yang di folder yang ini nih, di novela ini kita jalankan. Kalau kita refresh di sini, maka kan ini kan nggak jalan nih. Nah, next itu videonya itu kita akan buat online. Oke, cukup sekian dulu. Semoga
kalian bisa ngikuti skala kecepatan di video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.